Episode 91. Pernikahan kontrak Sang CEO. Lia melihat bagaimana Jason memperhatikan kakaknya dengan tatapan mata yang lembut. Hal itu membuatnya jengkel. Bukannya dia tidak suka ada seseorang yang baik dan memperhatikan kakaknya, tetapi masalahnya Diana sudah ada yang memiliki. Ada stempel kepemilikan yang mengikat Diana dengan Andrew, apalagi ada bayi yang dalam kandungan yang mengikat. Dan pria ini, seakan tidak peduli hal itu. Setiap saat muncul begitu saja semaunya. Hal yang menakjubkan adalah ternyata rumah pria ini, hanya beradius 100 meter dari kediaman Andrew. Siapa mengikuti siapa atau hanya kebetulan? Sekarang Lia menyadari sesuatu, pria ini sengaja menjadikan dirinya alasan. Dia sengaja menahan Lia di mansionnya agar memiliki alasan untuk bertemu dengan Diana lagi. Dasar tidak tahu malu. Meskipun sedikit bangga sih memiliki kakak yang digandrungi oleh konglomerat. Siapa sangka anak yatim dan sudah dibuang oleh ibu sendiri bisa bernasib baik, meskipun ternyata Andrew masih memiliki ikatan dengan wanita lain, tapi setidaknya ada Jason yang membuka tangan lebar bila terjadi sesuatu. Begitulah pikiran Lia. Sambil memperhatikan Jason, Lia mengambil minuman yang ada dan menegaknya hingga habis. Dia tidak menyadari kalau minuman itu adalah lemon madu milik Diana. Selama 2 menit tidak terjadi apa-apa. Lia bahkan masih sempat menuangkan segelas air jeruk untuk Jason. Namun kemudian, bertepatan dengan Sandra yang pergi meninggalkan mereka, Lia merasakan perutnya melilit. Amat sangat sakit sekali. Satu tangannya meremas perut dan tangan satunya menggepal dengan keras. Wajahnya tiba-tiba pucat. Dia merasa ingin buang air besar tapi kakinya lemas sekali. Sayangnya tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaannya. Jason sibuk memandang Diana sedangkan Diana sibuk menjawab pertanyaan Conrad. Dengan terlatih di menuju toilet terdekat, sakit tidak berhenti meskipun dia sudah membuang semua isi perut. Dan dia muntahkan semua mual yang melandanya. Kepalanya pusing, badannya lemas. Lia melangkah keluar toilet dengan lemas. Kali ini matanya berkunang-kunang dan dia pingsan. Jason yang mengetahui kepergian Lia awalnya tidak menyadari kalau gadis itu kesakitan. Tetapi ketika Lia keluar dari toilet sudut matanya melihat gadis itu, sempoyongan dan saat dia memandang Lia sudah jatuh pingsan, tubuhnya terhempas ke tanah begitu saja. Lia! Jason berteriak dan berlari memanggil Lia. Dia segera membopong gadis itu. Apa yang terjadi Jason? Tanya Diana dengan panik. Entahlah, aku melihat dia tiba-tiba pingsan. Jawab Jason sambil menepuk pipi Lia. Bawa ke dalam Jason. Beberapa pengawal sudah menghampiri mereka. Dan bersiap terhadap segala sesuatu. Aku rasa sebaiknya langsung ke rumah sakit. Lia wajahnya sangat pucat. Saran Jason. Kau benar. Greg, siapkan mobil. Diana memerintahkan pengawalnya untuk segera bertindak. Jason membopong Lia sambil mengikuti Greg. Diana yang panik mengikuti Jason sempat melihat Sandra duduk di rerumputan dengan tubuh gemetaran. Ada sebersit perasaan curiga terlintas di pikirannya. Butler John tergopoh-gopoh menghampiri Diana. Apa yang terjadi, Nyonya? Dia merasa bersalah karena sedari tadi dia sedang sibuk, menghubungi kenalan lamanya untuk mau bekerja dan merawat Diana. Lia pingsan. Sambil menjawab Diana menoleh ke arah belakang. Saat itulah dia melihat Sandra bergegas membersihkan minuman di meja. Hal yang membuatnya heran, ketika semua orang panik dan ingin tahu keadaan Lia, pelayan satu itu melakukan kegiatan yang bertolak belakang. Butler, tolong hentikan wanita itu. Bawa semua makanan dan minuman, bahkan gelas kosong ke laboratorium untuk diperiksa. Butler John mengernyitkan keningnya, tapi tidak membantah. Dia pun mengetahui sikap mencurigakan Sandra. Seringkali Sandra dia temukan mengintip Diana ataupun Andrew secara diam-diam.
Belum lagi bagaimana Sandra sering bersembunyi di taman dengan ponselnya. Kecurigaannya kali ini mungkin akan menemukan jawaban. Tanpa banyak bicara Butler John menghampiri Sandra, dan memerintahkan wanita itu untuk meletakkan semuanya. Sementara dia juga memerintahkan pelayan lain untuk mengambil sampel dari semua makanan dan minuman. Sandra hanya dapat diam dengan tubuh gemetaran, sambil berpikir keras bagaimana melenyapkan botol kosong yang masih ada di saku baju. Sementara di rumah sakit, ada apa dengan dirinya dokter? Tanya Diana setelah Dr. Michael memeriksa Lia. Apakah dia sebelum ini mengkonsumsi sesuatu yang tidak higienis atau mungkin obat pencahar? Dr. Michael mengernyitkan keningnya karena merasa heran, hal tersebut terasa tidak masuk akal. Aku rasa tidak. Jawab Diana dengan ragu sambil menoleh kepada Jason. Aku tidak melakukan apapun kepada adikmu. Makanan di rumahku semua higienis. Jason menangkap maksud pandangan mata Diana yang menyelidik. Dia mengalami diare dan dehidrasi akut. Untung saja kondisi tubuhnya fit. Seandainya kau yang mengalaminya, pasti akan mengalami keguguran. Diana terhenyak mendengarkan penjelasan Dr. Michael. Tiba-tiba tubuhnya gemetaran. Rasa takut, marah dan khawatir bercampur jadi satu. Tenangkan dirimu. Dia akan baik-baik saja. Jason yang melihat Diana gelisah menjadi lebih prihatin. Jason hendak menyentuh pundak Diana namun dengan halus wanita itu melangkah menjauh. Dr. Michael, bisa kita bicara sebentar di luar? Dr. Michael mengangguk dan keluar dari kamar pasien. Jason, tolong jaga Lia sebentar. Jason mengangguk menyanggupi permintaan Diana. Belum genap seminggu dia mengenal kakak beradik ini, namun ikatan yang terjalin membuat dia merasakan keakraban. Di luar kamar pasien Diana mulai berbicara serius kepada Dr. Michael. Tolong berikan hasil tes penyebab penyakit Lia kepadaku dokter, dan pastikan secara detail bahkan nama bakteri atau virus di dalamnya. Apakah kau mencurigai sesuatu Diana? Dr. Michael merasa heran dengan permintaan Diana. Aku tidak yakin. Tapi seandainya aku yang mengkonsumsi apapun yang dimakan Lia, bayi ini. Anakku. Bibir Diana bergetar menahan tangisan sambil memandang dan mengelus perutnya. Puji Tuhan, Dia Maha Melindungi. Dr. Michael memberi keteguhan. Saat itu Andrew datang dengan seorang pengawal menemani. Dia tampak tergesa dan meninggalkan pertemuan dengan klien setelah mendapatkan telepone dari Diana. Diana, apa yang terjadi? Ada apa dengan Lia? Saat itu Andrew melihat dari jendela kaca kalau Jason berada di dalam menemani Lia. Apalagi yang dilakukan si brengsek itu, Apa dia yang membuat Lia seperti itu dan membuatmu gelisah? Andrew. Diana tidak menghiraukan setiap pertanyaan dan kecurigaan Andrew. Dia memeluk pria itu dan menangis dalam pelukan Andrew. Bahunya terguncang dalam isakan tangisannya. Ada apa sayang, kenapa kau seperti ini? Katakan padaku apa yang terjadi. Diana tidak menjawab, dia semakin mempererat pelukannya terhadap Andrew dan menangis lebih keras. Andrew membiarkan wanita yang dia cintai memeluknya erat. Dia mengusap rambut Diana dan menciumi kepala wanita itu dengan penuh kasih sayang. Saat itu ketika tak sengaja sepasang mata Andrew bersitatap dengan sepasang mata Jason, tampak kilatan pedang api di antara mereka. Pandangan mata Andrew seakan-akan hendak merobek-robek tubuh Jason, sementara pandangan mata Jason seakan-akan hendak melenyapkan Andrew dengan sekali kerjapan. Andrew, aku takut. Ucap Diana lirih setelah berhasil menguasai dirinya. Andrew mengajak wanita itu untuk duduk di sofa tunggu dan memberinya kesempatan untuk menenangkan diri lagi. Apa yang terjadi? Lia tiba-tiba pingsan dan wajahnya sangat pucat, tubuhnya dingin sekali. Diana menghela nafas lagi. Aku takut kalau ketakutanku benar. Maksudmu? Apapun yang dimakan Lia ditujukan untukku. Kenapa kau berpikiran seperti itu? Andrew terkejut mendengar perkataan Diana.
Dokter Michael bilang apapun yang masuk ke dalam tubuh Lia, seandainya terjadi padaku, bayi kita. Bayi kita. Diana tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena kembali dia menangis dalam dekapan Andrew. Aku takut hal itu terjadi. Gigi Andrew bergemerlatukan menahan amarah. Wajahnya merah padam. Dia paham sekali wanita di pelukannya ini bukanlah tipe orang yang mudah berasumsi. Dia selalu melihat kebaikan di balik keburukan. Saat ini apabila dia sangat takut, kemungkinan terbesar semuanya beralasan. Tenanglah. Aku akan memerintahkan kepala keamanan menyelidiki. Aku meminta butler John untuk mengumpulan semua sisa makanan dan minuman untuk dites di laboratorium. Tindakan bagus. Aku akan memerintahkan kepala keamanan untuk memeriksa CCTV guna berjaga-jaga apabila salah satu orang kita adalah pengkhianat. Andrew mengecup kening Diana dengan penuh kasih sayang untuk membuatnya lebih tenang. Kau kembalilah ke rumah, aku akan memerintahkan butler John untuk mengirim 2 orang pelayan menemani Lia. Tidak Andrew, aku ingin di sisi Lia. Tapi kau harus memperhatikan kondisimu. Aku lebih aman di sini Andrew, banyak perawat yang akan menjaga kami. Selesaikan semua urusan di rumah hingga aman bagi kami untuk kembali. Pinta Diana dengan lembut. Baiklah, kalau itu yang terbaik menurutmu. Tapi ingat kau harus beristirahat. Ada nyawa kecil dalam pertanggungjawabanmu. Tunggu di sini. Aku akan mengusir pria itu. Andrew memandang ke arah ruangan Lia dirawat. Jangan Andrew. Dia yang membawa Lia ke tempat ini dan dia jugalah yang menjaga Lia semalam. Brengsek itu sengaja melakukannya. Diana tersenyum kecil melihat reaksi Andrew. Sesungguhnya dia menikmati kecemburuan Andrew. Sudah lama Andrew tidak pernah cemburu, selain dengan Dylan dan Maya. Suruh dia pulang. Aku tidak mau melihat dirinya di sini bersama kita. Aku curiga bisa jadi dia otak dari peristiwa ini. Tidak mungkin. Ingatan Diana kembali ke Sandra. Tapi dia mengurungkan niatannya untuk mengatakan hal tersebut karena belum tentu benar kecurigannya. Bagaimana tidak mungkin, dia selalu bertingkah hendak merebutmu dariku. Apakah menurutmu aku semudah itu direbut? Tentu saja tidak, karena aku akan mengikatmu seumur hidupmu. Andrew menyeringai kecil mengingat bagaimana dia harus mencari Diana di seluruh lorong kapal pesiar sewaktu gadis itu kabur dari dirinya dulu. Episode 92. Sosok wanita itu tampak gemetaran, tetesan keringat mengalir dengan deras di tubuhnya, ketika 2 orang pria berbadan kekar menyeretnya ke rumah keamanan. Dia sudah berhenti berteriak memohon dan memberontak. Semuanya sia-sia saja. Mereka terlalu kuat dan tangguh untuk terkelabui oleh trik murahan. Mata wanita itu sudah dibanjiri oleh air mata. Saat ini sudah didudukan di sebuah kursi dalam ruangan kosong. Sekujur tubuhnya sudah dibasahi peluh. Tangannya saling menggenggam rapat dan matanya berputar ke sana kemari mencari celah untuk kabur. Di ruangan itu dia sendirian. Jendela kaca besar membuatnya melihat betapa kacau keadaannya saat ini. Seseorang pria setengah baya masuk. Wanita itu memandang dengan penuh harap. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Pria itu duduk dengan tenang, wajahnya tampak berwibawa dan dengan kasihan, dia memandang wanita di hadapannya yang tampak berantakan. Kalau kau tidak bersalah, kenapa kau ketakutan seperti ini? Tanya pria itu dengan tenang. Cukup miris rasanya melihat keadaan wanita di hadapannya dengan borgol membelenggu kedua tangan. Karena mereka mengurungku seperti ini, mereka menyeretku seperti pencuri. Itu karena kau bertingkah seperti pencuri. Tidak, tidak, itu tidak benar. Lalu kenapa kau hendak kabur? Aku tidak kabur. Apa yang telah kau lakukan sehingga mereka memperlakukanmu seperti ini? Aku hanya sedang menikmati bulan di taman. Ya, menikmati bulan. Ucap wanita itu dengan mata berputar, dia hanya mengucapkan apapun yang melintas di pikirannya.
Menikmati bulan sambil berusaha memanjat pagar. Itu karena aku melihat ada burung hantu di pagar. Iya, burung hantu. Aku ingin menyentuhnya. Hentikan omong kosongmu, Sandra. Itu kenyataan, Butler John. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya menikmati bulan dan hendak menangkap burung hantu. Wanita itu yang tak lain adalah Sandra bersikukuh dengan argumentasinya yang menggelikan. Kau pikir para pengawal itu bodoh? Kau pikir di halaman depan tidak ada CCTV? Butler John menggelengkan kepalanya, mendengar dusta yang dilontarkan mulut pelayan wanita tersebut. Tidak, kau harus mempercayaiku. Kau harus menolongku. Bawa aku keluar dari tempat ini. Rengek Sandra dengan wajah yang frustasi. Katakan dengan jujur, kenapa kau hendak kabur? Aku tidak kabur. Berhentilah berbohong, Sandra. Pikirkan anak dan ibumu. Lebih baik kau jujur kepadaku sebelum kepala pengawal datang dan menginterogasimu. Butler John sudah diambang kesabarannya. Dia sangat kecewa dengan sikap Sandra. Sesungguhnya meskipun dia sudah menaruh curiga dengan tindak tanduk Sandra, tapi dia tidak menyangka kalau wanita ini benar-benar menaruh obat, hingga membuat celaka nona rumah ini. Tapi kenyataannya CCTV rumah memperlihatkan kalau dari awal hingga akhir, Sandra lah yang menyediakan makanan dan minuman di taman. Tinggal menunggu hasil tes dari lab saja untuk mencocokkannya. Sandra kebingungan, dia takut dengan keadaannya saat ini. Dia melirik ke saku celana, di sana masih tersimpan rapi botol obat pemberian Rahel. Dia berencana membuang botol itu setelah kabur dari rumah, namun tindakan bodoh, dengan mengira pengawal akan tertidur ketika dini hari membuatnya tertangkap. Di tempat inilah dia saat ini berakhir. Keringat membasahi tubuh Sandra, dia menggunakan punggung tangannya untuk mengusap keringat di dahinya. Perkataan Butler John menyadarkannya. Apa yang akan terjadi dengan anak dan ibunya, ketika mereka mengetahui bahwa dirinya lah yang mencampur minuman dengan obat berbahaya itu. Kenapa Nyonya Rahel menipunya? Apakah benar mereka sudah menemukan buktinya? Katakan padaku, Sandra, kenapa kau melakukan itu? Siapa yang memerintahkanmu? Aku membencinya, Butler. Aku membencinya. Tapi kenapa dia begitu baik? Suara Sandra lemah di sela isak tangisnya. Kenapa kau membencinya, Sandra? Karena dia mengingatkanku pada wanita yang sudah membuat suamiku mencampakkanku, mencampakkan keluarganya. Mencampakkan anaknya. Mata Sandra terpejam, ingatannya melayang di saat dia menemukan suaminya berselingkuh. Hatinya hancur saat melihat bagaimana suami yang dia cintai, mendekap dan menzumbu wanita itu bahkan di tempat tidur dalam rumah mereka. Saat itu suaminya dengan kejamnya lebih memilih wanita itu. Wanita itu memang jauh lebih muda dan bertubuh aduhai. Dan tanpa belas kasihan pria itu mengusir Sandra juga anaknya. Wanita simpanan itu bahkan tega mendorong anak semata wayang Sandra yang hendak memeluk ayahnya. Sandra sangat membenci hal itu. Saat dia mengetahui Andrew memiliki wanita lain, Sandra yang baru saja bekerja di rumah Rahel, langsung menyetujui ketika Rahel menawarinya menjadi mata-mata, dengan imbalan yang luar biasa banyak bagi dirinya. Dia tidak berpikir panjang, baginya semua wanita ketiga adalah pengacau. Wanita ketiga adalah terdakwa. Kebencianmu telah membutakan mata hatimu, Sandra. Ucap Butler John lirih. Dia memahami kepedihan Sandra tapi tidak menyetujui tindakannya. Tidak semua orang itu sama. Apakah Nyonya Rahel yang mengutusmu kemari? Sandra diam. Dia masih takut membuka mulut. Dia takut dengan ancaman Rahel. Dia takut Rahel akan mencelakakan keluarganya jika dia berkhianat. Kau harus berhenti memihak yang salah, Sandra. Butler John menarik nafas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. Kau tahu, akibat perbuatanmu kau bisa mendekam di penjara untuk percobaan pembunuhan. Mata Sandra terbelalak. Tidak, aku tidak membunuh siapapun. Nyonya Rahel bilang tidak akan ada kematian.
Sandra yang panik dan ketakutan tanpa sengaja menyebutkan nama Rahel. Jadi benar Nyonya Rahel yang mengutusmu? Tidak, tidak. Oh, apa yang akan terjadi dengan keluargaku bila aku berkhianat? Rahel memukul-mukul keningnya dengan frustasi. Seharusnya kau berpikir panjang sebelum campur tangan dengan kehidupan orang lain. Apalagi sampai mencelakakan orang tersebut. Butler John tampak sangat berwibawa dan bijaksana. Pengalaman hidupnya membuat dia bisa berpikir lebih masak. Saat ini tanpa Sandra ketahui ada kamera yang merekam pembicaraan mereka. Kepala pengawal mengawasi dan merekam percakapan mereka dari baik jendela kaca yang besar. Mereka mengacungkan jempol dengan kesabaran Butler John menginterogasi Sandra. Cara yang tidak akan pernah mereka lakukan. Sandra beruntung, Nyonya rumah tidak menyerahkan dirinya ke tangan para pengawal. Kenapa kau mencelakakan Nona Lia? Kenapa Nona Lia? Apa salah dia kepada kalian? Bukan begitu Butler. Oh Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku mohon tolong aku, berjanjilah untuk menjaga anakku. Dan aku akan menceritakan semua. Tolong bersumpahlah Butler John kalau kau akan menjaga anak dan ibuku. Aku mohon. Sandra terseduh-seduh sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Aku akan memohon pada Nyonya Diana untuk mengasihani keluargamu. Janji Butler John. Benarkah? Kau sudah berjanji. Kau harus menepatinya. Butler John mengangguk. Sandra sudah pasrah, dia tahu detik ketika pengawal itu menangkapnya, nyawa dan kebebasannya telah hilang. Pertaruhan telah dimulai. Yang sangat dia takutkan adalah nasib anak dan ibunya yang sudah tua. Hidup mereka bergantung pada dirinya. Minuman itu sebenarnya untuk Nyonya Diana. Ucap Sandra lirih. Kau sudah gila Sandra. Kau ingin membunuh bayi tidak berdosa. Bukan saja Butler John yang terkejut. Tapi kepala pengawal dan beberapa orang yang menonton dari balik jendela kaca mulai mengepalkan tangan mereka. Di satu sisi mereka marah, di sisi lain mereka menyesal karena telah lalai. Aku memang bodoh Butler John. Dia mengatakan kalau tidak akan ada kematian. Dia meyakinkanku kalau semua hanya untuk membuat Nyonya Diana jera. Sandra berhenti sejenak, matanya terpejam. Aku sudah akan membuang minuman itu, tapi terlambat, Nona Lia sudah menghabiskannya. Aku terlambat. Tangisan Sandra pecah kembali. Dia benar-benar menyesal. Kau tahu akibat perbuatanmu, Nona Lia menderita. Banyak orang yang menderita. Maafkan aku. Maafkan aku. Sebaiknya kau berdoa, Tuan Andrew akan memaafkanmu. Ucap Butler John dengan tegas. Aku mohon, katakan pada Nyonya Diana kalau aku mengaku salah. Aku menyesal. Tolong katakan padanya. Aku mohon. Sandra berdiri dari kursinya kemudian berlutut di hadapan Butler John. Nasi sudah menjadi bubur, Sandra. Kau harus bersiap menerima konsekuensi dari perbuatanmu. Sandra sesegukan di lantai dengan posisi masih bersujud. Ketika Butler John membuka pintu hendak keluar, Sandra berteriak. Ingat janjimu Butler John. Kau harus menjaga anak dan ibuku. Butler John diam sesaat di pintu dengan membelakangi Sandra, kemudian dia keluar dan menutup pintu, membiarkan Sandra menangis meraung-raung menyesali perbuatannya. Butler John meninggalkan rumah keamanan dan kembali masuk ke dalam mansion. Di sana dia memerintahkan pelayan wanita untuk membereskan barang-barang Sandra. Sementara itu Sandra yang menangis di lantai, tangannya menyentuh pada botol kecil di saku celananya. Dengan susah payah dia mengeluarkan botol itu dan membuka tutupnya. Pikirnya dengan menegak habis cairan bening itu cukup untuk membayar semua dosa yang telah dia lakukan. Sayang sekali hal itu tidak terjadi. Seorang pengawal sudah masuk ke dalam dan merebut botol itu dari tangan Sandra. Aku simpan ini sebagai bukti. Enak saja kau mau menyusahkan kami dengan menegak ini. Kalau kau sakit atau mati, kau justru merepotkan kami. Merepotkan Tuan Andrew. Dasar wanita tidak tahu malu.
Setelah puas menghardik Sandra, pengawal itu meninggalkan Sandra yang terpaku di lantai dengan lemas.